بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أعزني الله وإياكم جميعا. Kembali kita melanjutkan pembahasan dari tafsir yaitu tafsir juz amma atau surah An-Naba. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang orang-orang Quraisy atau orang-orang kafir saling bertanya, dan peristiwa itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Amma yatasa'alun. Dijawab oleh Allah yang membuat mereka saling bertanya, anin naba'il azim, adalah tentang khabar, berita besar. Kemarin sudah kita sampaikan makna dari berita itu atau berita besar ada 3. Makna dari berita besar ada 3. Al-Quran, kemudian kenabian atau kerasulan Rasul kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian hari kiamat. Dan pendapat yang sesuai dengan isi teks dari surah An-Naba itu yang paling mendekati kebenaran maksud dari An-Naba, berita besar, adalah hari kiamat. Itulah
pendapat yang lebih mendekati dari isi kandungan di dalam surah An-Naba. Namun sebelum Allah sampaikan tentang hari kiamat, sebagian orang-orang bahkan baru-baru masuk agama di waktu itu, terlebih orang-orang kafir, mereka percaya adanya Allah namun tidak percaya adanya hari kiamat. Mereka percaya adanya Allah namun mereka tidak percaya adanya hari kiamat. Maka sebelum Allah sampaikan, Allah jelaskan hari kiamat di ayat yang ke-17-nya, Allah ingin bukakan mata kepala orang-orang kafir di waktu itu dengan menginformasikan terlebih dahulu tentang kekuasaan Allah. Dimulai dari ayat yang ke-6, dan ini sudah kita bahas ya. Alam naj'alil arda mihada. Allah bukakan, Allah jelaskan, Allah ingin bukakan terlebih dahulu akal-akal pikiran mereka, mata mereka, apalagi semua bukti-bukti kekuasaan Allah yang Allah jelaskan ini dia mereka nampak sendiri. Langit, bumi, kemudian juga gunung-gunung, termasuk berpasang-pasangan, wa khalaqnakum azwaja. Ini sudah agar mereka lebih mempercayai, agar mereka percaya bahwasanya adanya hari kiamat. Kalau semua ini Allah mampu membuat itu sehingga terjadi, berarti Allah juga mampu membuat terjadinya hari kiamat. Allah juga beritakan tentang siang dan malam, termasuk tidur juga. Ya subhanallah, ini semua adalah kembali menjelaskan tentang kemahakuatan Allah, keperkasaannya Allah, kemahakekuasaannya Allah, mampu membuat itu semuanya. Tentunya membuat hari kiamat juga Allah mampu. Air yang Allah turunkan dari langit, matahari yang Allah ciptakan, bulan yang Allah ciptakan, waja'alna sirajan wahhaja. Allah juga katakan wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata. Kami telah menurunkan air yang lebat dari langit, turun dengan lebatnya dari langit. Itulah air hujan. Dan dengan air hujan itu linukhrija bihi habban wa nabata, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian tumbuh. Kemudian wa jannatin alfafa, kebun-kebun menjadi lebat. Jadi ini adalah semua Allah beritakan tentang kekuasaan Allah, tentang kemahamampuannya Allah.
Barulah masuk kepada ayat yang ke-17-nya, berbicara tentang hari kiamat. Allah mengatakan, inna yawmal fasli kana miqata. Inna, sesungguhnya, yaum, hari, al-fasli, pemisah, pembeda. Disebutkan dalam tafsir-tafsir, maksudnya adalah hari kiamat. Sesungguhnya hari kiamat, sesungguhnya hari pemisah, sesungguhnya hari pembeda, kana miqata, adalah sudah ditentukan, sudah pasti. Siapa yang mengatakan hari kiamat itu pasti? Siapa? Yang membuat terjadinya hari kiamat. Dialah Allah. Kalau Allah sendiri mengatakan pasti, kalau ada masih ragu, berarti gugurlah keimanannya. Ragu saja gugur keimanan, apalagi tidak beriman. Gak ada hari kiamat itu. Seluruh kejadian-kejadian dimulai dengan hancurnya bumi ini, hancurnya bumi ini, langit terbelah sehingga apa yang di langit berguguran. Bumi juga, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi itu diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya, seguncang-guncangnya, wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi itu mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Wa qala al-insanu ma laha, di waktu itu manusia mengatakan, apa yang terjadi dengan bumi? Kenapa mereka bertanya apa yang terjadi dengan bumi? Karena hari kiamat itu jemaah tiba-tiba datangnya. Hari kiamat itu tiba-tiba datangnya. Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf, la ta'tikum illa baghtah. Dalam surah Al-A'raf ayat 187, la ta'tikum illa baghtah, kedatangan hari kiamat itu tiba-tiba. Jadi Allah mengatakan, inna yaumal fasli, sesungguhnya hari pemisah, pembeda. Apakah di hari kiamat nanti kita terpisah? Naam, terpisah. Terpisah bukan atau terbedakan di hari kiamat
bukan dengan orang kaya dengan orang miskin, pemimpin dengan rakyat, bukan di situ maksudnya. Di hari itu akan dibedakan antara orang yang zalim dengan orang yang terzalimi. Di hari itu akan terbeda antara orang zalim dengan orang yang tidak zalim. Bukan terzalimi ya, tidak zalim. Artinya orang-orang yang benar, orang-orang yang adil. Kira-kira di dunia apakah bisa dipisahkan, murni pisah antara orang yang jujur dengan orang dusta? Bisa dipisahkan? Atau bisa saja bercampur? Atau bisa saja yang dusta menjadi benar, yang benar menjadi dusta? Bisa nggak terjadi itu di dunia? Bisa. Yang salah menjadi menang, yang menang menjadi, yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Bisa terjadi di dunia? Bisa. Sehingga belum lagi benar-benar terpisah. Di mana akan terjadi terpisah, benar-benar terbeda di akhirat, di hari kiamat. Orang-orang yang benar zalim di dunia ada tempatnya. Orang-orang yang benar adil di dunia ada tempatnya. Demikian juga yang kafir dengan orang beriman terpisah. Yang kafir dengan orang beriman terpisah. Sampai kepada penduduk neraka dengan penduduk syurga. Terpisah. Jadi ahibati fillah, sesungguhnya hari pemisah, hari pembeda, itulah maksudnya hari kiamat. Karena adalah miqata, pasti kedatangannya. Sesuatu yang pasti, sesuatu kepastian, sesuatu yang pasti datang akan dinilai dekat. Orang yang tidak berkeyakinan akan datangnya hari kiamat, terjadinya hari kiamat, akan menilai jauh. Adapun orang-orang yang beriman, meyakini pasti datangnya hari kiamat, mereka akan menganggap kiamat itu dekat. Kenapa dia sampai memandang kiamat itu dekat? Karena dia memandang, berkeyakinan sebuah kepastian, dan sebuah kepastian itu akan mendatangkan rasa dekat. Makanya Allah katakan dalam surah Al-Ma'arij, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Innahum, sesungguhnya mereka yang tidak beriman adanya terjadi hari kiamat, yarawnahu ba'ida, jauh.
wa narahu qariba. Sedangkan orang yang berkeyakinan terjadinya hari kiamat akan memandang terjadinya itu terjadi dekat. Apalagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara aku diutus dengan terjadinya hari kiamat seperti ini. Ada pemisah jemaah? Di antara dua jari ini ada pemisah? Tidak ada pemisah. Ini menunjukkan begitu dekatnya hari kiamat. Semenjak diutusnya Nabi, diangkatnya Nabi menjadi seorang Nabi, seorang Rasul. Waktu antara diutusnya Nabi dengan waktu hari kiamat itu dekat. Kata Nabi SAW, kahatain, seperti ini. Jadi benar-benar dekat. Allah juga mengatakan di dalam surah Al-Ahzab, surah Al-Ahzab, yas'aluka an-nasu 'anis sa'ah. Manusia bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Qul, katakan ya Muhammad, jawab wahai Muhammad, kalau ada manusia bertanya tentang hari kiamat, qul innama ilmuha 'indallah. Yang tahu ilmu hari kiamat hanya Allah. Ingat kasus kemarin, katanya kapan terjadi hari kiamat? Tahun 2000? Hah? Sekarang tahun berapa? Dia hari kiamat duluan tuh. Hari kiamat itu artinya bisa jadi kematian, iya. Kiamatus sughra, kiamat kecil itu kematian. Cocok mati dia tuh. 2020, sekarang 2020 tajuk. Enggak ada yang tahu, hatta Nabi enggak ada yang tahu. Makanya ada seorang ulama, namun pendapat ini disanggah oleh para ulama juga. Dia menentukan tahun terjadian hari kiamat. Dia menentukan tahun sekian. Kalau ada orang yang menentukan tahun sekian, batil. Batil, tidak boleh diambil ucapannya. Artinya dalam hal itu, dalam hal perkara tersebut, kalau ada orang mengatakan menentukan tahunnya, jamnya, maka pendapat itu batil. Kenapa? Karena Allah juga mengatakan, qul innama ilmuha 'indallah. Katakan ya Muhammad, sampaikan wahai Muhammad, kalau ada orang bertanya kapan terjadi hari kiamat, innama ilmuha 'indallah, yang tahu itu hanya Allah. Jazakallahu khair. Makanya ketika Jibril datang mengajarkan, dalam hadis Jibril, hadis yang kedua dari hadis Arba'in yang kita bahas ba'da subuh, insyaallah kita masuk kepada pernyataan itu. Kata Jibril, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Al-mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang bertanya dan ditanya sama-sama tak tahu. Yang ditanya, siapa yang ditanya? Yang bertanya, siapa yang bertanya? Jibril. Dan ditanya Rasul, sama-sama tidak tahu.
Itu jawaban Rasulullah ketika Jibril bertanya kapan hari kiamat. Namun Allah menyatakan, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Katakan wahai Muhammad, yang tahu persis kejadian kapan hari kiamat hanya Allah. Namun hari kiamat itu kejadiannya sungguh dekat. Hari kiamat itu dekat. Maka kalau seseorang memandang hari kiamat itu dekat, wallahi dia tidak akan pernah menunda-nunda taubat. Yang lebih dekat lagi bisa saja terjadi. Ajal lebih dekat daripada terjadinya hari kiamat. Semenit ke depannya pun jemaah, siapa yang bisa menjamin kita hidup lagi? Salat Isya nanti, siapa yang menjamin kita akan hidup lagi? Malam ini kemudian terbitlah fajar, apakah kita menjamin malam ini pasti kita hidup lagi melihat terbitnya matahari? Siapa yang menjamin? Bisa saja malam ini kita mati sehingga terbit fajar tidak akan kita lihat lagi. Siapa yang menjamin? Siapa yang menjamin kita nanti mendapatkan salat Isya? Siapa menjamin? Siapa menjamin dari kita akan pulang ke rumah masing-masing? Siapa yang menjamin? Bisa saja yang datang adalah ambulan membawa diri kita yang sudah tertutup matanya, berhenti nafasnya. Gak ada yang menjamin. Makanya kita lihat begitu banyak kita lihat cuplikan-cuplikan tiba-tibanya orang mati. Tiba-tiba. Yang terkadang itu hitungan menit perpisahan antara dirinya dengan anak-anaknya. Hitungan menit berpisah antara diri dengan istrinya. Hitungan menit antara anak dengan orang tuanya, orang tua dengan anaknya, kerabat-kerabatnya. Hitungan menit. Di malam hari tidur sama, bercengkerama sama sebelum tidur, mengucapkan kalimat-kalimat cinta. Pagi hari suaminya meninggal dunia, dan itu kasus. Banyak kasus jemaah. Termasuk kasus itu kita hadiri pemakamannya. Gak menyangka sebelum tidur canda tawa penuh dengan cinta. Begitu dibangunkan untuk sholat tahajud, habis. Begitu dibangunkan untuk sholat subuh, habis. Makanya jangan pernah memandang, oh nanti saya lebih tua lagi baru. Bertaubat nanti sudah tua baru. Banyak orang mendekatkan diri, berniat untuk mendekatkan diri ketika pensiun. Nanti pensiun barulah ke masjid saja. Kalau sempat. Kalau tidak dipensiunkan perusahaan, dipensiunkan di hidupan di dunia ini.
Dead. Makanya kepastian, hikmah seseorang yang senantiasa memikirkan akan datangnya kematian, maka dia akan tidak pernah menunda-nunda taubat. Dia juga berpikir, dia juga berkeyakinan bahwasanya hari kiamat itu dekat. Dia tidak akan pernah menunda-nunda taubat. Apalagi taubat tidak akan diterima kalau sudah matahari terbit dari mana? Dari barat. Kalau sudah matahari terbit dari barat, pintu taubat tertutup. Ada dua waktu pintu taubat tertutup. Pertama, ketika kematian, ketika ruh atau ajal sudah sampai ke kerongkongan, tak diterima lagi, pintu buku taubat ditutup untuk dia. Faham nih jemaah? Jadi kita harus berkeyakinan, banyaknya riwayat, banyaknya dalil-dalil menjelaskan hari kiamat itu dekat. Hari kiamat itu dekat. Apakah karena dekatnya dikarenakan karena umur bumi ini? Berapa umur dunia ini jemaah? Berapa umur bumi ini? Apakah terjadinya hari kiamat dekat karena umur bumi ini sudah mau hancur? Atau dekatnya hari kiamat karena memang kehendak Allah kapan terjadi hari kiamat? Kehendak Allah. Kehendak, keinginan Allah kapan diinginkannya terjadi hari kiamat? Kehendak Allah. Apalagi sebelum terjadi hari kiamat, Allah berikan informasi tentang tanda-tanda hari kiamat. Adakah kita nampak saat ini tanda-tanda hari kiamat? Banyak. Makanya kita ini umat akhir sabar. Udah mendekati hari kiamat. Yang belum menikah cepat-cepatlah. Jangan sempat terjadi hari kiamat baru akad nikah. Nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Duh, cepat. Baik. Itu di ayat yang ke-17. Jadi kita yakin hari kiamat itu pasti. Kepastian. Udah masuk isya jemaah? 5 menit lagi. 5 menit lagi. Tak cukup membahas yang ke-18 ayat ke-18 ini. Baik. Allah mengatakan yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Yauma yunfakhu fis sur, ketika malaikat yang bertugas untuk meniup sangkakala di hari itu. Siapa malaikatnya? Israfil. Ada mau mengambil nama Israfil? Siapa nama antum? Israfil.
Subhanallah. Ada orang tua memberi nama Jibril, beri nama anaknya Jibril. Panggilannya Jibril. Jibril, sini. Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala, berapa tiupan terjadinya hari kiamat disebutkan dalam kitab yang dikarang oleh Al-Ustaz Dr. Firanda hafizallah ta'ala. Ada perbedaan para ulama berapa tiupan kejadian hari kiamat. Sebagian pendapat yang pertama adalah ada 2 tiupan. Ada 2 tiupan. Tiupan yang pertama berfungsi untuk mematikan, menghancurkan semuanya di situ. Tiupan yang pertama mematikan. Sebelum mati kaget dulu. Dan tiupan yang kedua barulah terjadinya hari kiamat. Tiupan pertama kematian. Tiupan pertama kematian. Apa dalilnya? Dalilnya dalam surah Az-Zumar ayat 68. Wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Ketika ditiup pada tiupan yang pertama, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi, maka matilah segala yang di langit dan di bumi. Siapa saja yang di langit dan di bumi mati. Illa man syaa Allah, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Siapa saja yang waktu itu orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Terbagi juga pendapat ulama, di antaranya adalah para bidadari, orang-orang yang hidup, yang masih hidup di surga, seperti bidadari, dayang-dayangnya atau siapapun. Ketika terjadi hari kiamat, mereka tidak ada kematian bagi mereka. Sebagian ulama mengatakan para malaikat yang di langit, orang-orang yang hidup di langit dan di bumi mati pada tiupan pertama. Illa man syaa Allah, kecuali orang-orang dikehendaki oleh Allah. Sebagian ulama atau pendapat yang kedua mengatakan para malaikat. Pendapat yang pertama mengatakan orang-orang yang hidup di surga. Siapa-siapa yang hidup di surga, dayang-dayangnya, bidadari-bidadarinya, siapa apa-apanya, maka ini adalah tidak ada kematian bagi mereka. Pendapat yang kedua malaikat. Summa nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup yang keduanya, diikuti dengan yang tiupan kedua. Kapan
Berapa jarak antara tiupan pertama dengan tiupan kedua? Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah 40. Jarak antara tiupan pertama dengan tiupan kedua. Kata Nabi SAW 40 dari hadis Abu Hurairah. Kemudian para sahabat bertanya kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah 40 apa? 40 tahun? Abu Hurairah tidak menjawab. 40 bulan? Abu Hurairah tidak menjawab. 40 hari? Abu Hurairah tidak menjawab. 40 jam? Abu Hurairah tidak menjawab. Namun 40 apa kepastiannya? Abu Hurairah tidak menjawab. Kenapa tidak dijawab oleh Abu Hurairah? Karena belum ada kepastian dari Nabi. Itulah Ahlus Sunnah. Itulah ilmunya Ahlus Sunnah. Tidak menjawab dengan khurafat-khurafat, tidak menjawab dengan dongeng-dongeng, tidak menjawab dengan sebuah khayalan atau ilustrasi apa namanya yang belum pasti dalilnya atau pendapat. 40 jarak antara tiupan pertama dengan tiupan kedua. Summa nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup yang keduanya. Fa idzahum qiyamun yanzurun, disitulah terjadinya hari kiamat, disitulah juga hari kebangkitan. Baik, sudah Isya ya? Kita cukup sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.